Setelah kejadian Sohibul Musibah itu datang sowan ke rumah Abah dan saya itu ketemu, ternyata di tempat-tempat tongkrongan yang banyak pemuda-pemuda yang ngapunten mungkin nggak ikut tahlilan, nggak tahu apa-apa lah itu, udah didatangi. Ada yang sempat lihat? Iya, lihat itu yang begini. Posisinya ditolongin saya kedin atis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta dintas gitu. Hah? Dintas apa? Jadi pakai jari begini. Jari gini. Cuma kan bahasa maujud yang dilihat itu kan memang jari gitu. Tapi pas pemakaman sih tetap kain kafan. Tetap kafan ya. Kafan gitu. Dan akhirnya di hari ke-7 itu sudah rame banget kan berita itu. Dan kejadian ganjil itu yang ditemoni itu wong-wong sing memang melek bengi itu apa namanya? Ya, begadang. Yang begadang itu. Dan salah satunya itu pas yang membuat orang itu mengamini itu ada orang jualan apa namanya itu kayak mau ke pasar gitu kan, naik sepeda itu dihentikan, mas aku mas tolongi mas, itu lagi meringkuk di itu. Jadi makam, terus ini yang tadi tanaman-tanaman apa tadi membatas itu pagar itu meringkuk gini nyender. Mas, dengan posisi yang sama ya? Iya gini mas gitu. Dan dia nggak tahu kan ini siapa, kan nggak tahu. Lah ibu kenapa? Tolongi mas lah. Baru dari situ dia kayak buka mungkin kaget atau apa ya, kurang tahu. Terus langsung lari ke sana. Jadi sepedanya ditinggal terus ngomong ke tongkrongan itu. Tenan tono setannya, akhirnya tongkrongan itu bubar, bapak itu ditinggal itu bubar semuanya. Dan akhirnya setelah malam ke-7 itu paginya dikumpulkan para ustadz-ustadz dan pemuka agama lah ya, untuk mengadakan ini keputusannya bagaimana. Iya, gimana? Akhirnya dibongkar keputusannya. Makamnya dibongkar. Dan mulai dari alamat keganjilan itu terbuktilah pas di hari pembongkaran, karena zaman dulu itu kan nggak ada forensik atau apa itu, jadi asal bongkar saja gitu, dibongkar tanpa apapun, karena memang sifatnya mau nyari. Asumsinya si Sohibul Musibah itu ada korek atau cincin atau apa yang tertinggal. Oh gitu. Ya. Yang nempel di jenazah ya. Yang entah itu yang menggali atau apa itu. Oh, gitu. Ada yang tertinggal atau apa gitu. Membuat semua tercengang itu posisi dibuka, sudah berdoa semua tuh di atas, malamnya juga sudah didoakan, dibuka itu, ya Allah ya Rabbi. Ini maaf, jenazah itu meringkuk begini. Meringkuk di pojok. Jadi naik dari posisi awal tadi dibenamkan pas di itu begini, posisinya begini. Saya melihat dengan nyata itu, ya Allah. Jadi posisi mungkin kalau orang kerendam air kan ngelupas ya. Iya. Lah itu posisinya itu kain kafan sudah terbuka, ya ada yang ngelupas gitu. Terus gini, ternyata terus pihak keluarga ngomong, oh iya ada gigi emas. Gigi emas itu kan salah satu, bahwasanya strata sosial itu ketika orang kaya, kemudian apalagi orang pemuka di masyarakat di situ, ketika ompong itu kan terus diganti gigi emas itu. Betul, semakin banyak gigi emas itu semakin meningkatkan gitu ya. Strata sosialnya naik lah. Itu akhirnya keluarga manggil itu dokter giginya dipanggil, terus itu dilepas, terus kiainya ngomong dibawa pulang saja, terus nanti mau diapakan terserah gitu. Bahasanya memang gigi emas, warnanya emas gitu. Dicopot terus dimakamkan kembali. Nah, posisi ngeringkuk itu berarti kan dia di atas kayu. Kayunya sudah berantakan, udah nggak wujud posisi semula, semuanya nggak di posisi semula. Udah posisinya. Jadi kalau bisa saya gambarkan, semisal kayu papan ini begini, ini sudah apa bahasanya cepat, apa namanya? Kocar kacir. Dan jenazah itu sudah memang ini yang memposisikan siapa itu
alam kurang tahu itu. Jadi posisinya begini, menyandar gitu. Dengan posisi mori yang Iya, sebagian buka terus ini kulit kayak yang ngelupas gitu. Karena memang sudah terendam di air lama 7 hari. iya 7 hari kan juga sudah mulai proses pembusukan kan Itu. mulai ya di situ. Udah pokoknya luar biasa. Itu berarti setelah itu proses diangkat pangapunten maaf itu kan gigi dilepas. Ya. Itu disuceni lagi atau kuburke lagi gitu aja? Jadi setelah di prosesi lepas itu, terus kan saya ngomong ini kalau memang mau ada prosesi ganti makam ya saya siapkan lagi istilahnya duduk lagi. Kalau enggak mas pakai ini aja karena memang posisinya posisi normal, makam normal itu dibuka itu normal. Air nggak ada? Nggak ada. Itu normal, makam normal itu. Normalnya makam. Wong itu menggali makam tersebut itu ustadznya itu juga sudah ngomong ke yang penggali. Galinya itu satu cangkul atas. Jadi memang berhati-hati banget gitu. Jadi kita bikin kan kotak ini, di kotak dulu. Ambil per satu sisi. Enggak, karena memang tahu posisinya pas. Awalnya tadi membenamkan jenazah itu di posisinya enggak proporsional banget gitu. Takutnya nanti atau apa ternyata memang para ustadz ini sudah lebih tahu mungkin ya. Iya, nggih. Seandainya kita kasih gini ya kena kepala. Oh iya. Itu maaf pangapunten yang bentuk cepurinya itu yang di tengah kotak kecil atau masuk samping? Yang kecil kena tengah, yang tengah kecil, yang ya? tengah itu, Oh, yang tengah. Nggih. Terus sampai mayat jenazahnya itu naik dari kotakan itu. Iya, berarti Naik minggir gini. Ya di satu sisi saya sih mengambil kesimpulannya itu muhasabah ya untuk kita yang hidup belajar karena pembelajaran. Memang kematian itu pelajaran tertinggi gitu. Lah itu ya, Sampai serem. sadis itu ya. Hanya cuma gara-gara pangapunten maaf Gigi. ya, pembelajaran buat kita semua. Bahwasanya dunia itu memang harus pisah gitu. Nggak bisa menjadi apa namanya embel-embel itu sekaya apapun ya nggak dibawa gitu. Betul luar biasa. Ini satu rangkaian cerita yang saya merindingnya ini sepanjang waktu ini. Ngelus ini bukan ngelus merinding kalau ini. Jadi setelah di proses pemakaman itu semuanya sudah. Nah itu ada lanjutannya itu. Jadi setelah itu kemudian ustadznya ngomong kalau mau diadakan tahlil lagi terserah, kalau enggak dan apa-apa gitu. Oke, kita wajarnya saja. Yang penting nggak usah di apa-apakan gitu. Nah sekarang mungkin bahasannya itu setan kan adu domba ya bahasa itu. Itu siapapun yang istilahnya lewat daerah situ terus nyindir atau kepikiran atau apa mesti ditemui gitu, ketemu. Ya. Jadi itu kurun waktu hampir sampai 40 hari itu teror itu terjadi. Itu nggak habis sampai akhirnya keluarga itu bahasanya apa ya, ngeruatan apa itu perawatan biar si arwah itu tenang. memang benar-benar tenang. Setelah 100 hari suaminya yang meninggal. 100 hari suaminya Tapi normal ya? normal. Nggak ada kejadian nggak ada, gitu ya? nggak ada. Ya setelah itu baru itu selesai Ini podcast kok itu. mencekam ini. Luar biasa malam ini. Nah ini ya memang agak kalau saya sih ini terbiasa mendengar cerita dari teman-teman narasumber pada sebuah koma itu kan biasa menceritakan astral yang aneh. Ini tuh satu rangkaian cerita dengan satu sosok, tetapi memang ini luar biasa, kena banget ini. Jadinya juga merinding sepanjang waktu. Tapi itu sudah kita anggap selesai gitu ya Mas. Kita anggap itu selesai lah. Mudah-mudahan kalau orang Jawa kan ya padang dalane jembar kubure, mudah-mudahan juga diterima di sisinya dengan tenang lah. Tapi selama jenengan hidup sekian puluh tahun ini, selain kisah itu pernah nggak ditemuin sosok sing aneh-aneh gitu? Kalau ditemuin sih enggak pernah, alhamdulillahnya enggak pernah. Alhamdulillahnya enggak pernah. Cuma kalau alamat itu sering. Alamat? Alamat, jadi kalau bahasa Arab alamat itu kan artinya apa namanya? Ilham atau
kayak firasat Firasat. itu mesti hadir. Jadi semisal ini mau ada kejadian ya itu, makanya saya kadang qadarullah itu ya ketentuan setelah adanya keranda itu kayak seakan lebih peka gitu, lebih dekat gitu, lebih dekat dengan kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu, kayak semacam kadang lihat orang itu ya kita kan nggak mau disi kerso gitu dahulu itu kan gitu. Kadang kalau mau ada apa-apa sifatnya langsung hubungan dengan keranda, udah saya nggak mau banyak bicara gitu. Tapi kelihatan biasanya. Iya, auranya itu udah gitu. Auranya alak gitu. Udah mau pisah gitu. Alak. Udah mau pisah gitu. Ini ojo ceritane Mas, kanca-kanca Mas ceritane. Itu malah takut sendiri nanti. Tapi kalau ditemui sosok sastral gitu malah enggak pernah gitu. Enggak pernah. Itu jadi 2 makam besar. Itu ada makam namanya Mbah Camuluk. Satu Mbah Camuluk, satunya Mbah siapa itu? Ada 2 itu. 2 makam besar ini. Itu berbeda lokasi. Barat timur, barat sama timur. Kena jalan tok berarti. Jadi sudah bisa tengahnya masjid. Masjid. Jadi ini jalan sebelah timur, ini jalan sebelah barat, ini masjid. Makamnya di sini sama sini. Makam besar, 2 makam kubu, makam besar. Memisahkan apa istilahnya 2 kubu besar di Kelurahan Mawar tersebut. Yang sebelah timur mendekatkan pada warga yang sebelah timur, yang sebelah barat warga yang barat gitu. Gampangannya gitu. Itu kalau makamnya sebelah timur itu konon katanya sih ceritanya itu ada kereta kencana itu membawa jenazah itu ke barat. Makam barat, laporan atau ditaruh di sana. Begitu. Jadi memang di daerah itu masih kental banget dengan hal-hal yang demikian itu. Yang akhirnya membuka mata kita semua bahwasanya hal itu memang ada yang harus kita imani gitu. Cuma setelah kejadian tadi, jadi momen-momen yang tadi itu ada hubungannya dengan yang seperti ini ya. Setelah itu giginya diambil, sudah makan lagi, itu rumah yang deretan dekat dengan kuburan, dengan makam ini, tahu ini baru dibawa pindah ke barat. Sebelum giginya itu nggak ada, akhirnya dia cerita pantesan pas pertama kali meninggal nggak ada tuh kereta kencana jam 1. Daerah barat nggak mau terima masih ada giginya tuh. Oh gitu. Iya, masih nyambung. Ternyata ada sambungannya. Ada nyambung itu. Itu setelah itu mulai dari keanehan tuh begini. Di sebelah kita kan di Kelurahan Mawar itu dibagi 4 blok tuh. Blok pojok sini, pojok sini, pojok sini, pojok sini. Yang pojok sebelah timur itu ada pendatang ya, artinya mantu, di situ mantu itu meninggal bunuh diri. Meninggal bunuh diri. Setelah meninggal bunuh diri gantung diri. Malamnya itu kan sudah pada nebak-nebak tuh kalau bunuh diri gitu nggak mungkin karena memang desa saja menolak. Cuma karena dikembalikan ke daerah asalnya juga ditolak, kita malah dosa semua kalau nggak segera dimakamkan. Kita akhirnya dimakamkan di situ. Lah ini rumah-rumah yang dekat dengan makam itu ngomong paling nanti dikembalikan lagi. Jadi benar kereta kencana itu datang jam 1, bawa ke barat, balik lagi. Jadi biasanya itu nggak balik, ini keretanya balik lagi. Iya. Yang ngerti itu ada itu kan ini mereka yang deretan sini, rumah-rumah yang dekat dengan makam itu. Sampai akhirnya itu cerita itu menjadi berkembang dan orang itu memang meyakini memang ada kereta kencana kalau yang dimakamkan sebelah timur pasti ke barat. Sampai akhirnya itu ada penyeimbang. Sebelah barat ada yang bunuh diri juga. Akhirnya 2 tempat ini sudah dipaku orang-orang yang bunuh diri tidak baik itu. Akhirnya benar setelah kejadian itu ada hikmahnya juga. Desa itu mau memfasilitasi orang meninggal, di kedua makam dibelikan keranda semua.
Jadi menghilangkan asumsi Hilangkan ya. keranda nanti bolak-balik dan sebagainya itu. Terus akhirnya memang benar hal yang perlu diutamakan itu orang meninggal harus dirawat dengan benar. Iya, iya. Gitu. Akhirnya juga membuka mata kelurahan juga gitu ya. Betapa pentingnya itu tadi ya. Ini luar biasa ini. Mistis nyambung. Dan itu kejadian seperti itu nggak 1-2 kali karena memang itu menjadi apa ya? Bahkan semisal orang itu keluar kota, semisal keluar kota, ada keluarganya meninggal nggak tahu, itu yang meninggal datang main ke Jakarta semisal, main, kamu suruh pulang, tahu pulang, banyak ngabarin saya meninggal, ternyata mungkin rohnya ke sana atau apa, kurang tahu ya. Itu sampai sebegitunya. Dan konon ceritanya itu pohon besar yang di tengah makam itu, Pohon apa itu? kayak pohon Asam atau bukan, beringin? kayaknya beringin, udah berumur tua. Itu harusnya adanya itu di makam keramat harusnya kalau pohon-pohon besar itu. Kita semuanya jati bambu, ini ada pohon beringin kok sendirian gitu di sini, ngapain gitu. Ternyata itu ketika pedagang luar, entah itu pedagang somai apapun itu, kok enggak, biasanya apa kalau Semarang ngajeni ya, apa itu nanti hilang. Apanya yang hilang? Yang jualan hilang. Yang jualan itu hilang. Pernah kejadian? Jadi itu pedagang apa? Kalau di sini namanya gedok ya, itu yang ada sound system. Gedok didorong itu. Kalau itu kan dulu dipikul, embok-embok. Ini ada gemblong ya, itu. Itu lihat di situ ramai sekali. Jadi makam tersebut tuh ramai riuh gitu. Beliau orang luar. Yang jualan ini ya? Iya, orang luar entah dari mana datang ke situ, terus akhirnya dagang. Dia masuk berarti? Masuk. Itu udah dicari kemana-mana, cuma yang akhirnya dapat alamat. Aduh, aku gini. Tahu orang lewat situ itu dari pedagang apa sih namanya itu? Kalau dulu tuh namanya apa sih? Martab. Yang dibalik-balik ini namanya apa? Yang kayak perahu. Apa pencong? Apa namanya? Gandos. Ya gandos. Gandos apa perahu itu? Nah itu ngomong, kemarin saya lihat ke sana. Masuk. Wah, alamat udah masuk ke sana, mungkin akhirnya dicari, kan pakai kentongan. Dicari nggak ketemu, akhirnya ustadznya ngomong udah ditawasul di sini aja udah. Berarti ustadznya masuk ke dalam? Akhirnya tawasul gelaran di sana, terus ada nasi ingkung gitu di atas. Orangnya di atas. Itu masih hidup nih? Masih hidup, cuma posisinya lemes. Di atas ini? Di atas. Merinding banget ini, kenceng banget merinding nih. Posisinya di atas itu. Posisinya di atas. Setelahnya naik terus dibopong, itu udah lemes dia. 3 hari. Mana sih? Berarti di salah satu ranting gitu ya? Jadi ada panggung gini, dia duduk gini, kayak duduk umumnya dia jualan. Dia tepi gendongannya gitu. Jadi dia di atas. Luar biasa. Itu makam itu sangat Dan itu pasti orang-orang namanya orang kampung gitu. Pasti kalau kayak makamnya angker kayak mesti bilangnya gitu kan. Akhirnya kekinian itu semua makam tua yang di 2 makam tersebut dimuliakan. Oh gitu. Di rumah, di kijing, di pagar, akhirnya dirawat gitu. Dirawat ya. Bahkan sekarang sudah ada petugas kuncen itu. Iya, membersihkan itu. Kuncen resmi lah, ibarat resmi. Akhirnya kekinian juga kita lebih baik dari yang kemarin gitu. Terakhir pulang ke makam kapan? Terakhir 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Karena memang saya jarang ke Tegal. Luar biasa ini teman-teman menikmat pada sebuah koma ini. Saya tidak tahu kenapa ini agak merinding terus dari tadi. Luar biasa. Padahal kita terbiasa podcast itu narasumber kan menceritakan
astral yang menakutkan, menjijikkan, tinggi besar dan sebagainya. Ini justru malah enggak. Ini kisah real yang kalau menurut saya kena banget malah justru. Dan yang pasti ini pembelajaran buat kita semua. Itu Mas Sen? Ya, siap. Ada lagi yang mau diceritakan? Mungkin lain waktu. Oh, lain waktu. Oke, siap. Oke. Terima kasih Ya, sama-sama. waktunya bisa mampir ke tempat kami. Lain waktu kalau ada kesempatan Siap. kita sambung lagi. Amin, amin. Siap. Itu teman-teman cerita dari Mas Sen yang penuh dengan pembelajaran untuk kita yang masih hidup, mengingatkan kita semua jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.